Jadi begini, ini kronologisnya ya. Sudah Oke. menjadi adat kebiasaan di sini, begitu hari ketiga atau keempat setelah Arafah, semua delegasi haji dari seluruh Indonesia diundang oleh Kementerian Haji untuk diberikan data-data persiapan, terutama time scheduling untuk haji tahun depan. Biasanya di situ juga disebutkan angka kuota yang akan diberikan untuk tahun depan juga. Tapi tahun ini kebiasaan itu tetap berjalan. Kita kemarin juga diundang oleh Kementerian Haji, tapi semua data diberikan, tapi untuk kuota kita belum, masih kosong. Saya sebutkan kuota akan ditetapkan tanggal, saya lupa tanggalnya, kira-kira sebulan ke depan. Itu yang terjadi. Kemudian hari Senin malam, saya dihubungi oleh teman baik saya, Dr. Hasan, beliau deputi Kementerian Haji dan Umroh Saudi. Dia bilang, bisa nggak kita ketemu? Kapan? Ya, misalkan minggu ini. Saya hitung itu jadwal saya. Udah besok, bisa nggak? Akhirnya kita ketemu besok, walaupun nggak lengkap. Beberapa pimpinan Badan Haji sudah kadung bergeser ke Madinah, termasuk Wakil Badan juga sudah kadung, tapi masih ada beberapa pimpinan yang akhirnya kita ketemulah kita di sana. Kita dengan beliau itu relatif cukup dekat dan cukup akrab, sehingga banyak hal yang kalau bahasa diplomatnya agak halus, karena kita cukup akrab, kita terbuka. Iya. Dalam keterbukaan itu beliau menyampaikan beberapa catatan yang intinya kekecewaan beliau, kekecewaan pemerintah Saudi tentang pelaksanaan haji tahun ini untuk kafilah Indonesia. Kekecewaan dimulai dari pemberangkatan. Data awal manifest dari Indonesia dan data awal yang diterima di sini beda. Sehingga efeknya apa? Efeknya yang sering kita lihat di tanah air, berita di tanah air, banyak suami istri yang terpisah. Karena manifestnya berbeda. Ada KPI yang berpisah. Ada lansia terpisah dengan pendamping. Itu karena bedanya data. Itu pertama, catatan pertama. Catatan kedua juga masalah kesehatan, istilah kesehatan. Beliau menyampaikan, loh kenapa jamaah haji kita Indonesia tahun ini kok seperti ini? Istilah kesehatannya relatif sangat-sangat tidak sesuai dengan data yang disampaikan. Data yang diterima semuanya sehat. Tapi ketika perjalanan belum sampai ke Saudi, sudah ada yang 6 orang meninggal di tanah air di pesawat. Kenapa Indonesia sepertinya mengirim orang meninggal ke negeri kami? Itu pertanyaan. Kemudian ketiga juga hal lain seperti bagaimana pergeseran dari hotel ke Arafah yang terlambat sekali. Bagaimana tenda-tenda di Arafah yang ternyata overloaded, sehingga kita tahu pemerintah Saudi memberikan tambahan tenda cadangan untuk kita. Luar biasa mereka, Saudi. Kita tahu Indonesia kekurangan tenda, dan mereka tahu sangat berbahaya kalau jamaah kita di luar tenda. Mereka berikan tenda tambahan dari pemerintah Saudi, yang sebetulnya bukan kewajiban pemerintah Saudi, tapi mereka berikan. Demikian juga soal makanan dan sebagainya. Banyak hal yang jadi catatan mereka. Inilah yang menjadi latar belakang, sehingga di teman-teman di Kementerian Haji Saudi ada wacana berkembang, adalah Indonesia dikurangi jadi separuh, dikirim 200 keluarga kok nggak mampu. Tapi di dalam tubuh Kementerian Haji sendiri juga ada perdebatan. Janganlah, kita kan tahu tahun ini Presiden Indonesia sudah membentuk badan haji yang khusus menangani ini, sehingga saya kira tentu manajemennya akan berbeda dengan yang sekarang terjadi. Dan itu juga kita sampaikan, kita yakinkan kepada Dr. Hasan bahwa insya Allah kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan selalu komunikasi dengan teman-teman di Saudi, bahkan kalau perlu seperti harapan dari pemerintah Saudi, ada semacam task force, gugus tugas bersama untuk selalu koordinasi, sehingga ada hal-hal yang mohon maaf, iya, silakan Pak. Ada hal-hal yang kurang pas bisa segera dibenarkan pada saat awal terjadinya ada hal terjadi kekeliruan. Itu yang jadi, dan insya Allah mereka sangat memahami, dan kemungkinan besar pengurangan itu tidak akan terjadi. Tapi kita selalu berkomunikasi terus. Paham situasi kita, sangat paham. Walaupun antrian lama, mereka juga paham. Kita mengirim lansia pun sangat paham. Tapi permintaan mereka, tolonglah lansianya juga jangan sekedar lansia dikirim, kirimlah lansia yang secara fisik layak. Dari sekitar 1.000
hampir 2.000 lansia yang kita kirim itu sebagian layak dan sebagian nggak layak. Saya menangis melihat mereka. Bagaimana mereka keluar dari pesawat langsung masuk rumah sakit. Tidak ada kegiatan haji yang mereka lakukan. Dan Arafah pun di safari wukuf kan. Beberapa kegiatan sudah dibatalkan. Ada juga yang keluar dari pesawat, tidak ke rumah sakit, tapi langsung ke penginapan, pemondokan, tapi nggak keluar dari mondokan. Umroh wajib nggak bisa, kemudian safari wukuf pun disafarikan, semua dibatalkan. Ini kan juga kasihan buat mereka.